Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Membelokkan Kebenaran. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itulah yang menuntun kami dalam kebenaran. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dicatat dalam Alkitab berisi tentang kebenaran yang tidak ditutup-tutupi. Walaupun itu mengisahkan tentang perbuatan dosa tokoh besar yang menjadi panutan. Contohnya adalah Daud. Walaupun dia adalah tokoh sentral, orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan dari garis keturunannya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Tetapi perbuatan dosanya tetap dicatat agar menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukannya. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Namun ironisnya, saudaraku, sekarang ini ada banyak hamba Tuhan yang tidak berani berkhotbah yang berkaitan tentang perbuatan dosa dan akibatnya. Dengan alasan mereka takut menyinggung jemaat dan takut ditinggalkan jemaat. Sebab banyak orang Kristen saat ini ternyata lebih senang dinina-bubukkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya untuk memuaskan telinga, tetapi tidak membangun keimanan. Mereka lebih senang mendengar khotbah tentang kemakmuran dan kekayaan dan yang menghibur. Mereka merasa diberkati oleh khotbah-khotbah yang isinya sukacita, yang baik-baik, yang lucu dan enak untuk didengarkan, daripada khotbah yang keras dan yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Ketika hamba Tuhan berkhotbah dan khotbahnya itu mengena seperti menelanjangi segala dosa yang diperbuat mereka, mereka menjadi tersinggung, bersungut-sungut, lalu membenci bahkan memusuhi hamba Tuhan itu yang akhirnya mereka meninggalkan gereja. Hal ini sudah diingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudaraku, yang tidak habis pikir ada lagi nih, yaitu adalah ada orang Kristen yang sengaja membelokkan ayat-ayat tertentu untuk melegalkan dosanya, untuk menyetujui pandangannya dan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya tentang Abraham yang beristri lebih dari satu. Hal ini dibuatnya alasan untuk melegalkannya untuk berpoligami. Ini namanya memperalat firman Tuhan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Untuk itulah saudaraku, marilah kita kembali kepada kebenaran firman-Nya. Kitalah yang harusnya menyelaraskan diri dengan firman Tuhan dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
berilah kami kekuatan untuk kami tidak kompromi dengan dosa, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.